Teman-teman, nah kali ini saya baru beli motor ya, motor Satria Fu 150 cc. Nah ini dia motornya, warnanya merah. Nah jadi ini saya beli dengan kondisi second seperti ini ya. Nah ini dengan harga 7 jutaan. Nah jadi saya ingin sharing ya, saya ingin sharing bagaimana cara memilih motor Satria Fu itu yang kondisinya bagus lah ya. Jadi kita nggak asal pilih beli motor, itu kita harus teliti ya guys. Kita nggak salah, kita jangan sampai salah beli gitu. Nah ini alhamdulillah saya dapat motornya lumayan bagus, kondisinya lumayan bagus ya. Nah jadi hal-hal yang paling penting dalam memilih motor itu, pertama kita harus cek dari fisiknya dulu ya. Nah jadi kita cek di bagian sini apakah ada bekas jatuh gitu ya. Nah ini kan cuman catnya ya yang lepas, bukan bekas jatuh. Nah di sini juga nggak ada ya. Dari bodinya juga mulus ini. Nah kita cek ke sebelahnya. Nah untuk di sebelah sini juga ada ya, ini sedikit di sini, tapi ini sepertinya bukan jatuh yang parah ya, mungkin jatuh biasa saja. Di sini ada sedikit nih. Nah di sini juga ada bekas ya. Nah ini, nah berarti ini bekas jatuh, tapi kalau nggak sampai terkikis habis ya, jadi ini pernah jatuh. Oke, lalu di sini juga masih mulus ya. Nah ini udah dikasih stiker lagi sama orangnya, jadi stikernya ini double ya teman-teman. Oke, nah ini dia. Nah yang penting itu pertama mesin sama bodi aja yang paling penting ya. Nah karena yang paling mempengaruhi itu ya mesin sama bodi kalau kita mau ngecek secara fisik. Nah oke, jadi lanjut aja. Ini di bagian shock breakernya ini pastikan nggak bocor ya guys. Nah biasanya kalau bocor itu di sini ada oli-olinya. Ini mulus ya, kinclong kanan kiri nggak ada masalah, bersih. Nah depannya juga lumayan mulus ya. Ini sebelumnya ada stiker di sini, jadi saya lepas stikernya. Lalu di sini ya, nah ini ada karet pelindungnya supaya pasir-pasir nggak masuk ya, debu. Harusnya kanan kiri ada ini karetnya. Nah ini cakramnya juga kita harus perhatikan. Kalau yang original itu dia nggak bakal karatan ya, susah untuk karatan. Nah ini alhamdulillah ini dapatnya masih yang original. Ini yang kuning-kuning ini gomoknya ya. Oke, jadi di sini di bagian filter ya. Nah ini udah dikasih pelindung filternya. Oke, jadi ini motornya lumayan terawat ya guys. Nah lalu kita cek di bagian sini ya, bagian depan. Nah ini lumayan lecet, jadi kata orangnya ini shocknya ini pernah diturunkan ya. Jadi ini sebelum dijual dinaikin lagi. Jadi seperti ini bukanya, kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa, ini tidak mempengaruhi performa. Lalu ini kita hidupkan saja. Nah oke, semuanya berfungsi. Nah lihat kilometernya ya guys. Kalau misalnya udah lewat 100.000, nah biasanya itu motornya butuh perawatan khusus ya, seperti harus di servis, rajin-rajin ganti oli. Nah alhamdulillah ini saya dapat dengan kondisi masih 40 ribuan ya ini kilometernya, dan fungsinya ini normal semua. Oke, kita lanjut ke sini. Nah ini masih ada ya. Oke, ini stikernya agak-agak mengelupas, nggak apa-apa. Di bagian knalpot juga ini nggak terlalu banyak ya goresnya. Di sini ada gores sedikit.
Ya namanya motor second ya pasti ada gores ya atau lecet. Oke, nah ini velgnya juga masih ori bawaan ya di depan belakang. Yang penting itu bodinya mulus, rangkanya bagus. Nah, jadi untuk pengecekan teman-teman lihat ini tengahnya ini ya harus sama dengan ini. Nah, ini tengahnya sampai ke sini, ke tengah ini. Nah, ini dia motornya masih lurus ya. Oke, gak ada masalah. Kita tes putar apakah dia baling ya. Oke, sebentar. Nah, ini garis bannya ya. Oke, ini untuk ukuran second ini udah lumayan ya guys, gak terlalu baling. Jadi kalau misalnya velgnya baling, nah itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian mengurangi harga ya. Nah, jadi ini sempat saya tanyakan kepada penjual, katanya ini udah pernah ganti ya guys. Dia berganti bukan karena rusak, tapi karena yang aslinya itu dicat warna chrome sama orangnya. Jadi dia beli ini lagi, yang second. Nah, itu yang dipasang di sini. Jadi ini bukan bekas jatuhnya. Dia beli dalam kondisi seperti ini. Oke, pastikan rangkanya nggak ada masalah, nggak ada yang goyang. Nah sekarang kita bagian mesin lagi ya guys. Kalau mesin yang paling penting itu yang belum pernah bongkar ya, cari mesin yang belum pernah dibongkar. Lihat ini baut-bautnya, ini bautnya masih original semua, belum pernah bongkar. Kita cek di bagian ini blok-bloknya. Cari motor yang mesinnya kering dalam artian olinya nggak keluar-keluar atau meluber-meluber ya ke bawah ini. Nah, itu tandanya motornya alhamdulillah belum pernah dibongkar. Nah, ini nggak ada sama sekali ya yang bocor. Biasanya Satria Fu itu banyak yang sudah dimodif dan pastinya suaranya bakal kasar. Itu sangat sulit untuk menormalkan mesinnya kembali apabila udah dimodif ya. Kita pindah ke sebelah sini. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini masih kering. Nah, di sini untuk apa ya, filter udara untuk apa, sistem ice itu loh, lupa saya namanya. Nah, jadi ini masih ada ya, belum pernah dibuka juga. Jadi sebagian motor tuh ada yang udah ditutup di bagian sini, ada yang belum ya. Ini masih original banget. Sejak beli juga belum pernah ya diotak-atik sama orangnya. Oke. Nah, ini mesinnya, lihat bautnya ini masih original, belum ada gores-goresan bekas baut apa, bekas kunci ya. Nah, ini. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk bagian oli filter ya, ini kalau misalnya bautnya lecet itu nggak apa-apa, karena dalam setahun itu minimal ya itu 3 kali ganti, 2 kali ganti itu normal. Jadi kalau baut di sini lecet itu nggak apa-apa, itu berarti sering dirawat ya mesinnya. Tapi ini, nah ini lihat bautnya nih. Nah, ini bautnya masih bagus banget. Ini berarti motornya jarang diganti nih oli filternya. Oli filter, oke. Oli filter jarang diganti. Nah, ini kurang perawatannya ya guys. Ini bisa dilihat kondisi motornya ya lumayan ya, lumayan mulus. Tinggal stiker-stikernya aja nih yang udah sobek-sobek ini. Nah, di sini juga sobek stikernya. Tapi kalau untuk kondisi fisik ya ini bagus banget. Mesinnya belum pernah dibongkar.
Kalau saya lebih milih mesinnya bagus, bodinya rusak nggak apa-apa, karena bodinya ini bisa diganti. Tapi kalau mesinnya rusak itu sangat susah ya guys. Oke, lalu yang terakhir kita lihat di sini, pastikan BPKB sama STNK-nya nomornya sama ya guys. Pastikan sama, jadi cek kembali BPKB sama STNK-nya, jangan sampai beda nomornya. Kalau misalnya beda berarti BPKB-nya palsu. Nah, ini untuk rangkanya. Untuk yang bagian mesin itu di bagian sini ya guys, di bagian sini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini ada angkanya di sini. Nah, oke, nah jadi itu dia. Ini lihat udah bekas jatuh ya guys. Oke, jadi itu saran saya guys bagi kalian yang mau beli motor second. Cara pengecekannya adalah seperti itu, jadi jangan sampai salah pilih. Karena jika kalian sudah terlanjur terbeli ya, itu kalian bakal rugi. Karena jika dijual lagi ya pasti harganya bakal turun. Oke.